Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5776-5780. Channel Dongeng Donghua, bab 5776. Ribuan bayangan kembali ke barat. Pada saat ini, seluruh sosok Ying Yi telah sepenuhnya menyatu ke dalam kehampaan, apalagi sekarang saat malam gelap dan aula diselimuti bayangan di mana-mana. Sebagai orang kuat yang telah mencapai kesuksesan besar dalam hukum bayangan, Ying Yi berhati-hati menyembunyikan dirinya, seolah-olah itu menjadi bagian dari bayangan aula ini. Dia bahkan tidak mengunci Qin Chen dengan matanya, dia merasakannya dengan penglihatan tepinya. Ini adalah kualitas paling dasar dari menjadi seorang pembunuh. Beberapa kaisar dengan kekuatan psikis yang kuat memiliki persepsi mata yang sangat tajam. Jika mereka melihat langsung ke orang lain, mereka akan dengan mudah mendeteksi petunjuk. Mendekatlah. Sosok Ying Yi bergerak dengan tenang dalam bayang-bayang, tanpa menimbulkan sedikitpun fluktuasi hukum. Di aula utama, Qin Chen duduk bersila, dan kristal kaisar hancur di depannya. Hukum Tao yang diubah dari kristal kaisar diintegrasikan ke dalam tubuhnya, menyerap dan memahami kekuatan aslinya. Dalam beberapa hari, Qin Chen mengkonsumsi lebih dari 50.000 kristal kaisar. Pada saat ini, banyak area hukum Dao di tubuh Qin Chen telah menyala. Ini adalah hukum Dao yang terkandung dalam kristal kaisar yang telah dipahami Qin Chen, dan hukum dengan atribut yang sama akan dipenuhi dengan jejak. Sangat disayangkan bahwa kekuatan hukum yang terkandung dalam kristal kaisar yang berbeda juga berbeda, dan Anda tidak dapat menjamin kekuatan hukum apa yang dimiliki setiap kristal kaisar. Qin Chen hanya dapat mengandalkan keberuntungan untuk menerangi berbagai bidang hukum. Sayangnya, pecahan hukum yang terkandung dalam kristal kaisar masih terlalu langka. Itu lebih dari sekedar jejak kekuatan asli dari hukum besar. Kekuatan asli semacam ini akan baik-baik saja jika orang puncak bisa merasakan kekuatan dari hukum agung. Kaisar, tetapi jika Anda ingin saya melakukannya jika hukum Dao besar telah cukup ditingkatkan, tidak akan mudah untuk memasuki alam baru. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia merasa jika dia menyerap cukup kekuatan hukum Dao besar di Kaisar Kristal, dia memang bisa memasuki tahap selanjutnya. Hanya saja jumlah kristal imperial yang perlu dikonsumsi akan sangat besar. 50.000 kristal Kaisar hanya menerangi sebagian kecil wilayah hukum di tubuh saya. Jika saya ingin melangkah ke alam Kaisar akhir hanya dengan menyerap sumber hukum dalam kristal Kaisar ini, saya khawatir kristal Kaisar saya membutuhkan setidaknya lebih dari 10 juta. Memikirkan angka ini, Qin Chen merasakan tekanan yang kuat. Di mana saya dapat menemukan 10 juta kristal kaisar? Masih miskin. Memeras 100.000 kristal kaisar dari Presiden Zuo School untuk membandingkan budidayanya sendiri hanyalah setetes air dalam ember. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Namun, Anda harus puas sebagai manusia. Qin Chen tersenyum sedikit. Saya tidak menyangka kristal kaisar laut alam semesta akan sangat bermanfaat untuk budidaya saya. Dengan cara ini, akan jauh lebih baik daripada berkultivasi sendiri secara perlahan, dan setidaknya 90% waktu akan dihemat. Petik 2. Satu-satunya hal yang perlu saya pertimbangkan sekarang adalah di mana menemukan begitu banyak kristal kaisar. Dalam beberapa hari, 50.000 kristal kaisar dikonsumsi, dan Qin Chen juga merasakan banyak tekanan finansial. Saat dia memikirkannya, Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Saya khawatir kristal kaisar hilang, bukan, kristal kaisar akan datang. Meski kelihatannya tidak bagus, namun kaki nyamuk bukanlah daging. Di bawah bayangan aula utama, Ying Yi sudah mengintai tidak jauh di belakang Qin Chen. Melihat kristal kaisar di depan Qin Chen yang terus-menerus dipecah dan ditelan, kilatan dingin muncul di mata Ying Yi. Apakah orang ini benar-benar menyerap kristal kaisar saya? Tanpa ragu-ragu, Ying Yi, yang telah sepenuhnya melarikan diri ke dalam kegelapan, tiba-tiba bergerak. Kematian.
Pada saat Ying Yi melakukan kerusuhan, bayangan tak terlihat tiba-tiba muncul di belakang Qin Chen, seolah menyelinap ke dalam malam bersama angin. Bayangan pedang di tangannya telah berubah menjadi bayangan yang tidak terlihat, menusuk Qin Chen dalam sekejap. Bayangan yang menakjubkan menyapu begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi, dan tiba-tiba, itu menusuk bagian belakang jantung Qin Chen dengan keras. Selesai. Saat bayangan pedang di tangannya menyentuh Qin Chen, Ying Yi bertekad. Sebelumnya, dia sedikit gugup dengan kekuatan Qin Chen dan akan menyadari serangannya, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan menjadi seperti itu. Sangat tak tertahankan, tidak ada penghindaran sama sekali. Bukankah anak ini suka pandai merobek jantungnya? Lalu menembus jantungnya dan beritahu dia betapa sakitnya jantungnya dicabut. Hati Ying Yi terasa dingin, dan hukum bayangan yang tak terlihat beredar, dengan menakutkan kekuatan tembus, menyatu dalam bayangan pedang, tubuh Qin Chen langsung ditembus. Engah. Raungan tumpul terdengar, dan Ying Yi merasa seolah-olah bayangan pedang di tangannya telah menembus sepotong kulit yang sangat keras. Sama sekali tidak memiliki perasaan halus yang dia rasakan saat dia membunuh orang kuat lainnya. Kemudian dia terkejut melihat bahwa setelah bayangan pedang di tangannya menusuk bagian belakang jantung Qin Chen, bayangan itu tidak mampu menembus tubuh kaisar lawan sama sekali kulit lawan. Apa? Pertahanan macam apa ini? Ying Yi terkejut. Serangan pedang bayangannya dikombinasikan dengan pemahamannya yang menakjubkan tentang hukum bayangan. Bahkan kaisar puncak jangka menengah yang paling kuat pun akan terluka parah setelah menahan serangannya, tetapi pria di depannya sebenarnya bahkan kulitnya tidak rusak. Bagaimana ini mungkin? Kamu adalah pembunuh yang dikirim oleh masyarakat tengkorak dan tulang untuk membunuhku. Di bawah mata Ying Yi yang gemetar, Qin Chen menoleh sedikit dan menatapnya dengan senyuman di bibirnya. Sorot matanya seperti melihat seekor semut, membuat seluruh tubuh Ying Yi terasa dingin. Tidak mungkin ada kaisar puncak jangka menengah yang begitu kuat di dunia ini. Kematian. Dalam hatinya, Ying Yi terkejut dan marah, tetapi dia terus menggerakkan tangannya. Dengan niat membunuh, dia berteriak dengan marah, ribuan bayangan hancurkan jiwa. Booming. Saat dia berteriak dengan marah, bayangan pedang ilusi melonjak dari bayangan pedang di tangannya, menembus tubuh Kaisar Qin Chen, dan bergegas langsung ke lautan jiwa di tubuh Qin Chen. Berniat untuk menghancurkan jiwa Qin Chen secara langsung. Serangan jiwa. Setelah mengetahui bahwa serangan fisiknya tidak dapat menembus tubuh lawan, Ying Yi membuat pilihan terbaiknya dalam sekejap, yaitu menggunakan serangan jiwa terkuatnya. Tidak ada yang tahu bahwa Ying Yi, yang telah menguasai hukum bayangan, tidak terkalahkan dalam hal pelarian bayangan, dan juga sangat abnormal dalam serangan jiwa. Saya melihat hukum bayangan yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan menakutkan yang menyesakkan, tiba-tiba meletus di tubuh Qin Chen. Dampak jiwa ini sangat merusak, menyapu dari segala arah, seperti bayangan yang tak terhitung jumlahnya membasahi benda secara diam-diam, dalam sekejap. Kemudian kami sampai di lautan jiwa Qin Chen. Pedang ini merupakan kumpulan pencapaian Ying Yi. Jurus ini mengandung fisika dan serangan yang menakutkan. Siapapun yang tidak bisa menjaganya akan mati. Bas dengungan-dengungan. Serangan jiwa yang menakutkan itu seperti datangnya kegelapan. Lautan jiwa yang menyelimuti Qin Chen dalam sekejap menembus secara gila-gilaan dengan kekuatan tembus yang menakutkan. Saya tidak percaya anak ini dapat menahan serangan jiwa saya. Mata Ying Yi tajam, penuh kegilaan dan rasa percaya diri yang sangat kuat. Dia memiliki status dan identitas seperti itu di Menara Tianwei tidak hanya melalui penyembunyiannya, tetapi juga melalui serangannya yang hampir tanpa cacat. Yang berisi serangan fisik dan serangan jiwa yang menakutkan. Ledakan. Bayangan tebal terus berdampak pada lautan jiwa Qin Chen, dan terdengar suara gemuruh keras di tingkat jiwa Ying Yi. Yah, serangan jiwa ini memang memiliki beberapa trik. Diam dan aneh dengan hukum bayangan. Memang agak menarik dalam hal invasif. Sayangnya kekuatan serangan jiwa itu sendiri rata-rata. Mengambil inisiatif untuk bertahan sama sekali. Naik turunnya lautan jiwa debu secara naluriah memblokir semua serangan jiwa bayangan pedang ilusi Ying Yi. Meskipun pada tingkat jiwa Ying Yi, lautan jiwa Qin Chen mendengar suara gemuruh yang keras di langit, nyatanya lautan jiwa Qin Chen bahkan tidak membuat gelombang.
Terlalu lemah, serangan jiwa ini terlalu lemah. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan lautan jiwa sedikit bergetar. Bang! Seperti kerikil kecil di tanah saat gempa besar terjadi, bayangan pedang hantu jiwa Ying Yi langsung runtuh karena guncangan, tanpa perlawanan sama sekali. Tidak mungkin, serangan jiwaku bahkan tidak menghancurkan permukaan lautan jiwa lawan. Ini, bagaimana ini mungkin? Ying Yi benar-benar bingung, matanya melotot seolah dia melihat hantu. Bagaimana bisa ada kaisar puncak jangka menengah yang begitu kuat di dunia ini? Ayo pergi. Dalam keterkejutan dan kemarahan, jiwa Ying Yi bergetar. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia secara naluriah merasakan ketakutan, dan hanya satu pikiran yang terlintas di benaknya, yaitu melarikan diri. Tak terkalahkan. Meskipun pria di depannya memiliki aura kaisar jangka menengah, dia sebenarnya bukan kaisar jangka menengah sama sekali. Dia pasti seorang kaisar tahap akhir yang menyamar, ya, setidaknya seorang kaisar tahap akhir. Melarikan diri. Ribuan bayangan kembali ke barat. Saat dia memiliki ide untuk melarikan diri, sosok Ying Yi tiba-tiba meledak. Bas-bas. Puluhan ribu sosok Ying Yi langsung muncul di seluruh aula, sosok-sosok itu padat seperti lalat di seluruh langit, masing-masing meletus dengan aura menakutkan dari kaisar puncak jangka menengah. Seperti aslinya, dan ditembak keluar ke segala arah. Terlebih lagi, beberapa dari sosok ini membubung ke langit, beberapa melarikan diri ke dalam tanah, dan beberapa menyelam ke dalam kehampaan yang gelap. Sungguh memusingkan sehingga bahkan jika Anda ingin menghentikannya, Anda tidak akan tahu harus mulai dari mana. Coba pikirkan, puluhan ribu sosok melarikan diri ke segala arah, bagaimana Anda bisa menghentikan mereka? Saya khawatir saya bahkan tidak bisa melihatnya dengan mata saya. Hal yang paling menakutkan adalah masing-masing figur ini sangat hidup, tidak mungkin membedakan keaslian dan palsu, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Terlalu menakutkan, orang ini pasti mendiang kaisar yang menyamar. Kita harus memberi tahu poster itu secepat mungkin. Saat dia melarikan diri, Ying Yi berteriak histeris di dalam hatinya, tampak ketakutan. Hei, gerakan ini agak menarik. Qin Chen melihat bayangan tak berujung di sekitarnya dengan terkejut. Kaisar agung manapun dapat membuat klon bayangan, tetapi menghidupkan puluhan ribu sisa bayangan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kaisar agung biasa. Berpikir dalam benaknya, Qin Chen duduk bersila di aula utama tanpa bergerak, tetapi dengan santai meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Aku, Ying Yi, yang melarikan diri, tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia merasakan hawa dingin di dadanya, menundukkan kepalanya. Dan ketakutan yang tak ada habisnya langsung muncul di pupil matanya. Bab 5777. Saya merasa lega. Di mata Ying Yi, sebuah lubang transparan besar muncul di dadanya, dan hati kaisar di tubuhnya telah menghilang pada suatu saat. Saat dia kehilangan hati kaisar, semua kekuatan di seluruh tubuh Ying Yi menghilang. Itu dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Perasaan tidak berdaya langsung memenuhi tubuhnya. Aku, kenapa, bagaimana, apakah ini, mungkin? Ekspresi Ying Yi kusam, tubuhnya kaku, seluruh tubuhnya terkurung dalam kehampaan, tidak bisa bergerak, tenggorokannya bergulung, dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Dia telah berada di kota Nanyuan selama bertahun-tahun dan tidak pernah gagal. Ini adalah pertama kalinya dia gagal. Dan itu sangat tidak bisa dijelaskan sehingga dia masih belum menyadari bagaimana dia kehilangan hati kaisar. Dan bagaimana pihak lain dapat langsung menemukan tubuh aslinya di antara puluhan ribu klon bayangannya. Aturan bayangan memang agak menarik. Ini seharusnya menjadi semacam metode rahasia unik yang memungkinkanmu bertransformasi menjadi jutaan, dan setiap sosok mempertahankan aura tubuh aslinya. Metode ini digunakan dalam pertempuran, dan memang efektif, pada level yang sama. Ini agak rumit. Qin Chen bermain dengan hati kaisar, yang berisi asal mula aturan jalan bayangan, dengan senyum tipis di bibirnya, memandang Ying Yi seolah-olah sedang melihat sebuah semut. Apa, tingkat kultivasi seperti apa yang kamu miliki? Mata Ying Yi dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, dan tubuhnya terkurung dalam kehampaan untuk mengirim pesan ke Menara Tianwei. Dia dalam masalah. Karena alasan ini, hanya poster asli yang bisa menyelamatkannya.
Beraninya kamu melakukan gerakan kecil di depan kaisar ini. Qin Chen mencibir dan sedikit mengangkat kelopak matanya. Ah! Ying Yi berteriak dengan sedih. Kesadarannya rusak parah dan dia tidak bisa lagi mengirim pesan apapun. Tuan, apa yang terjadi? Sambil meraung, Saroye mendengar gerakan itu dan bergegas dari luar aula. Dengan gemuruh, aura menakutkan Kaisar Agung memenuhi udara dan menyapu ke segala arah. Setelah melihat Ying Yi yang dipenjara di aula, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ada pembunuh, Tuan, hati-hati. Saya di sini untuk membela Anda dari musuh asing. Saroye dengan marah bergegas menuju Ying Yi, membuka mulutnya yang besar dan berdarah. Dan hendak menelan Ying Yi yang dipenjara di sana dalam satu waktu. Menggigit, Qin Chen, dia mengangkat tangannya dengan lembut, dan dengan keras, Saroye segera terlempar ke samping, menatap Qin Chen dengan kaget. Mengapa panik? Orang ini telah saya penjarakan. Dengan kecepatan Anda, jika saya benar-benar harus menunggu Anda datang untuk menyelamatkannya, saya pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ah, orang ini telah dipenjarakan oleh Tuhan. Saroye sepertinya telah melihat lubang besar di dada Ying Yi dan hati kaisar di tangan Qin Chen saat ini, dan buru-buru berlutut. Yang mulia, saya akan berkata, pencuri macam apa ini? Beraninya Anda datang untuk menyerang Yang Mulia secara diam-diam. Anda sangat putus asa. Jangan khawatir, Yang Mulia, bawahan saya akan sangat waspada dan tidak akan membiarkan siapapun masuk, bahkan seekor nyamuk pun. Saroye menamparkan dadanya dan berkata dengan marah sambil menyalahkan dirinya sendiri. Bayangan dikatakan bahwa klan Komodo paling menghargai reputasi klannya. Mengapa Komodo di depan saya ini begitu celaka dan benar-benar penjilat? Namun memikirkan situasinya saat ini, Ying Yi kembali merasa sedih. Qin Chen dengan lembut mengangkat tangannya, Ying Yi merasakan kekuatan yang tak tertahankan langsung menyelimuti dirinya, dan saat berikutnya, sosoknya muncul di depan Qin Chen. Katakan padaku, dari mana asalmu dan mengapa kamu datang untuk membunuh kaisar ini? Qin Chen bertanya dengan ringan sambil memainkan hati kaisar di tangannya. Aku, Ying Yi ingin menolak untuk menjawab, tetapi saat dia dan Qin Chen saling menatap, boom, niat membunuh yang mengerikan menembus secara langsung. Dan niat membunuh yang kuat menyelimuti pikirannya, seolah-olah dia telah melihat gunungan mayat dan lautan darah yang tak ada habisnya. Jantungnya bergetar, dan aura pembunuh yang mengerikan membuat kakinya melemah, dan dia langsung berlutut. Tidak dapat mengendalikan keinginannya sama sekali, dia berseru, itu adalah pemilik gedung. Bawahannya adalah Ying Yi, pembunuh teratas dari gedung itu. Menara Tianwei. Saya menerima telepon dari pemilik gedung. Pesan, datang dan tanyakan tentang kekuatan senior. Di bawah tatapan Qin Chen, Ying Yi tidak bisa mengendalikan pikirannya sama sekali. Menara Tianwei, Saroye sedikit mengernyit dan berkata. Qin Chen memandangnya, pernahkah Anda mendengarnya? Tuan, jika bawahan saya menebak dengan benar, Menara Tianwei ini seharusnya menjadi cabang dari organisasi pembunuh di bawah kekuatan tertinggi Laut Semesta. Tianwei Tian adalah paling kuat di Laut Semesta. Salah satu organisasi pembunuh, kekuatannya menyebar ke seluruh alam semesta, dan tidak setingkat dengan masyarakat tengkorak dan tulang di kota Nanyuan. Saroye tampak serius. Organisasi pembunuh teratas. Qin Chen tersenyum dan melirik ke arah Di, itu saja. Kamu penjahat, tolong jangan meremehkan Tianwei Tian ini. Saroye tampak serius. Orang ini seharusnya seperti ini. Para pembunuh diorganisir oleh Tianwei Tian di bawah Tianwei Tian di kota Nanyuan tidak bisa diremehkan. Tak satu pun dari pembunuh inti sebenarnya di markas besar Tianwei Tian yang boleh diremehkan. Oh, lalu Tianwei Tian ini dibandingkan dengan Anda, Komodo. Sulit untuk mengatakannya, Saroye berpikir sejenak dan berkata. Klan Komodo saya tidak akan menghadapi Tianwei Tian ini begitu saja, dan Tianwei Tian tidak akan berani membunuh klan Komodo saya sesuka hati. Kedua belah pihak harusnya sedikit takut. Jika tidak ada konflik hidup dan mati antara kekuatan tertinggi di Haizen, tidak ada yang tahu siapa yang memiliki kartu apa dan metode apa yang mereka miliki. Dan umumnya tidak akan ada pertempuran antara klan dan kekuatan. Lagi pula, dalam pertempuran tingkat ini, jika Anda tidak berhati-hati,
kemungkinan besar bisnis yang berumur ratusan juta tahun akan hancur, dan kekuatan besar akan musnah sepenuhnya. Tanpa kepentingan yang cukup, hanya sedikit kebencian, para pemimpin tertinggi kedua belah pihak akan sangat terkendali dan tidak akan melancarkan pertempuran yang benar-benar menakutkan. Ini juga merupakan praktik laut kosmik. Belum lagi marga Komodo dan Tianwaitian, bahkan pertarungan antara dunia bawah dan laut semesta ternyata tidak berujung pada musnahnya klan tersebut di setiap kesempatan. Di mata atasan, orang-orang di bawah tidak lebih dari sampah dan barang habis pakai. Mendengar ini, Qin Chen mengangguk, apakah mirip dengan klan Komodo Anda? Kalau begitu saya lega. Saat Qin Chen berkomunikasi dengan Kaisar Kuno Senior tidak kagum dengan klan Komodo. Bisa dibayangkan begitu dengan kekuatan Kaisar Kuno Senior saat ini, Tianwaitian tidak boleh menganggapnya terlalu serius. Saroye, setelah mendengar kata-kata Qin Chen, Saroye tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang dimaksud dengan merasa nyaman seperti marga Komodo? Yang mulia, Anda sama sekali tidak peduli dengan marga Komodo. Namun, saat Saroye sedang depresi, ia juga lebih mencengangkan. Jika sang majikan tidak berpura-pura, berarti asal-muasal sang majikan pasti lebih tinggi dari marga Komodo miliknya. Menara Tianwai. Qin Chen menyipitkan matanya dan bermain dengan kristal kaisar di tangannya. Katakan padaku, berapa banyak uang yang dimiliki Tianwailu? Apa? Saroye sedikit terkejut, dan melihat ke arah kristal kaisar, dengan sedikit rasa tidak percaya pada miliknya Heartse. Tuan, apakah Anda berencana menggunakan kristal kekaisaran Yingyi untuk memeras bangunan luar hari itu? Ketika Yingyi mendengar ini, dia merasa marah dan bahagia di dalam hatinya. Yang membuat Qin Chen marah adalah jika Qin Chen benar-benar melakukan ini, wajah bangunan luar akan hilang hari itu, dan dia akan kehilangan muka di kota Nanyuan. Dan mungkin tidak memiliki pijakan di masa depan. Untungnya, dia juga mendengar tentang gerbang kota selatan. Jika Qin Chen benar-benar menggunakan kristal kekaisarannya untuk memeras poster itu, tidak peduli apa, tingkat kultivasinya pasti akan terselamatkan. Pemerasan. Mendengar ini, Qin Chen berkata dengan tenang, hari ini, Tianwailu mengirim seorang pembunuh ke gua saya untuk membunuh saya. Saya akan meminta penjelasan dan sejumlah kompensasi mental. Apakah menurut Anda itu bisa disebut pemerasan? Tidak, tentu saja. Kamu tidak boleh berteriak, kamu harus berteriak, tentu saja kamu harus berteriak, kata Saroye buru-buru. Cukup. Qin Chen tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke kristal kekaisaran Yingyi. Ada bunyi klik. Kristal kekaisaran ini tiba-tiba meledak di bawah jari Qin Chen. Dengan suara mendengung, kekuatan jalan besar yang berisi asal mula hukum bayangan menakutkan melonjak seketika dan mengalir ke alis Qin Chen. Kekuatan hukum bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Chen. Hanya dalam beberapa napas, semua wawasan yang dimiliki pasangan bayangan tentang hukum bayangan diserap oleh Qin Chen dan terkunci dalam pikirannya. Menarik. Orang ini memang memiliki beberapa wawasan tentang penggunaan unik hukum bayangan. Banyak wawasan muncul di benaknya, dan senyuman tipis muncul di sudut mulut Qin Chen. Sekelompok 3 orang harus memiliki guruku. Bahkan jika itu hanya kaisar puncak jangka menengah kecil, dia memiliki keunikannya sendiri, dan Qin Chen tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak. Melihat kristal kekaisarannya hancur, Yingyi tampak tidak percaya dan berteriak histeris. Dengan keras, aura di tubuhnya turun dengan cepat, dari puncak jangka menengah, ke puncak jangka menengah, lalu ke puncak tahap awal, dan tidak berhenti hingga ia mencapai alam kaisar tahap awal. Dalam sekejap mata, kerja keras dan kerja kerasnya selama jutaan tahun menjadi sia-sia, dan pukulan mentalnya lebih menyakitkan daripada keputusasaan di hatinya. Ini, melemparnya dengan tangan kanannya, yang ini dirasakan oleh Qin Chen, dan hati kaisar yang hancur, yang hanya menyisakan asal mula kaisar, terbang menuju Saroye dalam sekejap. Saroye tampak linglung dan tidak menyadari apa yang terjadi. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan hati Kaisar Yingyi dalam satu gigitan. Aku menelan hati Kaisar Agung dari Kaisar Puncak Jangka Menengah. Sampai hati Kaisar Agung Yingyi memasuki hatinya, Saroye masih sedikit tidak percaya dan terlihat bingung. Bab 5778. Tertarik.
Kemudian, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan tubuhnya terasa seperti aliran listrik yang mengalir melaluinya. Jantung dari Kaisar Puncak Jangka Menengah. Sekarang dia hanya berjarak satu titik kritis dari Kaisar Jangka Menengah. Ketika dia menelan hati Kaisar Lipan sebelumnya, dia memiliki perasaan samar-samar bahwa dia akan menerobos. Sekarang ditambah dengan hati Kaisar Yingyi. Jika semuanya berjalan baik, dia mungkin bisa segera memasuki status Kaisar Jangka Menengah. Terima kasih Tuan, saya pasti akan mengikuti Anda sampai mati di masa depan, dan melayani Anda sebagai kuda dan anjing. Saroye memberi hormat dengan penuh semangat, dengan air mata berlinang. Yang mulia sangat baik kepada saya. Bahkan ayah saya tidak akan begitu saja membunuh Kaisar Puncak tingkat menengah dan membiarkan saya mengolah dan melahapnya. Ini hanyalah orang tua yang terlahir kembali. Oke, berhentilah bersikap sok, bawa Yingyi bersamamu, kumpulkan semua harta karunnya, dan ayo keluar dan meminta kompensasi. Anda ingin kompensasi? Saroye yang bersemangat tertegun sejenak, tetapi Tuan, bukankah Anda menelan hati Kaisar Yingyi kepada bawahan Anda? Apalagi yang bisa Anda minta kompensasi dari hati Kaisar Yingyi? Dengan karakter Tian Wailu, apakah saya akan membayar uang tebusan? Saya khawatir hal itu malah akan membuat marah pihak lain. Bukankah ini sepadan dengan kerugiannya? Tanpa hati Kaisar, kita tidak dapat meminta kompensasi. Qin Chen melirik Saroye, tidakkah kamu melihat bahwa semua jubah di tubuhku tertusuk oleh pedang tajam Yingyi? Dan aku meskipun tubuh Kaisar tidak tertusuk oleh pedang tajam Yingyi. Terluka, dia dibunuh dan pikirannya ketakutan. Apakah normal untuk meminta kompensasi kerusakan mental? Dan objeknya tetaplah menara Tianwei. Ups, nafas Saroye tiba-tiba menjadi cepat. Sejujurnya, sejak meninggalkan suku dan mulai mengalaminya, Saroye tidak memiliki rasa takut di lautan kosmik ini karena latar belakangnya. Namun dia tidak pernah berhadapan dengan kekuatan raksasa seperti Tian Wei Tian. Meski Roye agak naif, dia tidak bodoh. Tapi sekarang, melirik ke arah Qin Chen, darah di sekujur tubuh Saroye mendidih. Tuan, Anda adalah seorang tuan. Ini adalah ritme yang tidak takut sama sekali dengan menara Tianwei, dan harus tangguh. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ambil Yingyi ini dan ayo pergi. Qin Chen melangkah keluar dari gua dan menghilang. Ayo, ke sini. Saroye tidak ragu-ragu saat ini. Dia mengangkat kepala Yingyi dengan cakarnya yang besar, seolah-olah dia sedang memakai liontin, dan mengikuti Qin Chen saat dia terbang keluar gua. Di malam yang gelap ini, kedua sosok itu tidak menghindar dan terbang langsung menuju inti kota Nanyuan. Istana utama kota Nanyuan. Pemuda berbaju besi perak menerima informasi tersebut. Tiba-tiba, pesan yang ada di tangannya menyala, dan kesadarannya hilang. Ketika Mo Yun Xiao merasakan isinya, wajahnya tiba-tiba berubah warna. Wosh! Tubuhnya seperti sambaran petir, bergegas menuju aula utama jauh di dalam rumah Tuan Kota. Tuan Kota Tuan, Mo Yun Xiao berlutut di luar aula utama dan berkata dengan tergesa-gesa. Masuk, aula utama terbuka dan Mo Yun Xiao segera masuk. Orang tua itu membuka matanya dan melihat Mo Yun Xiao dengan ekspresi yang sedikit berubah. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu begitu bingung? Ingat, kamu adalah milikku keluarga Mo Yun. Teman-teman, di kota Nanyuan ini, bahkan jika langit runtuh, Anda harus tetap tenang. Keluarga Mo Yun saya telah bertanggung jawab atas kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, kembangkan energi kita, bagaimana kita bisa mengendalikannya di masa depan? Titik petik 2. Semua kekuatan di kota Nanyuan. Orang tua itu memandang Mo Yun Xiao, memarahinya, tetapi dengan pengajaran dan perhatian yang mendalam. Ya, bawahanku kehilangan ketenangannya. Mo Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya sedikit melembut. Oke, katakan padaku, kamu datang ke sini terburu-buru, apakah ada hasilnya? Orang tua itu menyipitkan matanya, melihatmu dengan panik. Aku khawatir ada banyak gerakan, seharusnya ada yang menjadi. Mati, jadi, itu Qin Chen. Apakah kamu mati bersama Yerosa? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan. Saya pikir dia akan berani menghadapi Kaisar Zuo School dengan begitu arogan di gerbang kota, dia tidak lebih dari itu.
Tidak, Mo. Yun Xiao mengangkat kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu, tapi langsung disela oleh lelaki tua itu. Anda tidak perlu banyak bicara. Semuanya berjalan sesuai rencana sebelumnya. Sejak seekor binatang komodo mati di kota Nanyuan kami secara alami harus disalahkan. Anda diam-diam menemukan cara untuk memberitahu klan komodo melalui saluran lain, hanya mengatakan bahwa muridnya meninggal karena pembunuhan Menara Tianwai. Saya ingin melihat bagaimana sikap suku komodo ini nantinya. Haha, alangkah baiknya jika kedua kekuatan ini bertabrakan. Senyum bangga muncul di sudut mulut lelaki tua itu. Mo Yun Xiao buru-buru berkata, Tuan Kota, bukan. Bukan apa, orang tua itu mengerutkan kening, apakah Ye Luosa itu belum mati? Hanya Qin Chen yang mati. Ini merepotkan. Saya tidak menyangka Tianwai ini menara berada di sana. Dengan pengekangan seperti itu, dia bisa menahan diri untuk tidak membunuh Na Ye Luosa. Tidak, Tuan Kota, Na Ye Luosa belum mati, Qin Chen belum mati. Itu adalah Ying Yi. Dia telah mengambil keluar hati Kaisar, dan sekarang Qin Chen dan Ye Rosa terbang keluar gua dengan ganas. Dilihat dari postur mereka menuju ke inti kota. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Mo Yun Xiao menyelesaikan kata-katanya dengan tergesa-gesa, takut dia akan diganggu lagi oleh lelaki tua itu. Apa, maksudmu Ye Rosa dan Qin Chen belum mati, tapi Ying Yi lah yang mengambil hati Kaisar. Pupil lelaki tua itu mengecil, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ying Yi itu adalah puncak Menara Tianwai. Pembunuhnya pernah lolos dari tangan mendiang Kaisar. Kekuatannya mungkin tidak dianggap luar biasa, tetapi cara melarikan diri sangat luar biasa. Mencoba mempertahankannya bukanlah hal biasa, hati telah dicuri. Orang tua itu tiba-tiba melihatnya. Siang Mo Yun Xiao, lalu metode dan harta apa yang digunakan Qin Chen dan Saroye untuk meninggalkan Ying Yi? Orang tua itu menyipitkan matanya dan bisa meninggalkan Ying Yi. Jelas sekali, Qin Chen dan Saroye memiliki asal-usul yang luar biasa, dan mereka pasti memiliki harta yang berharga. Saya tidak tahu, kata Mo Yun Xiao dengan ekspresi aneh di wajahnya, pembentukan istana tuan kota kami tidak memantau fluktuasi apapun yang datang dari rumah gua Qin Chen. Bayangan itu menyelinap masuk sesaat dan sudah dikeluarkan. Hati Kaisar, kami tidak mendeteksi gerakan apapun sama sekali. Apa, orang tua itu tiba-tiba berdiri. Dia sangat terkejut kali ini. Dengan formasi yang menakutkan dari rumah tuan kota, selama ada fluktuasi besar dalam pertempuran antara kedua belah pihak, mereka pasti bisa menangkapnya. Dengan metode Ying Yi, jika Kaisar Puncak Jangka Menengah ingin mempertahankannya, dia harus menggunakan beberapa harta khusus seperti formasi dan harta rahasia luar angkasa untuk mendapatkan kesempatan. Apalagi yang kamu bicarakan? Qin Chen dan Ye Rosa sedang menuju inti kota Nanyuan. Segera setelah itu, lelaki tua itu menangkap informasi lain. Ya Tuan, Ye Rosa menggendong Ying Yi yang telah kehilangan hati Kaisar. Melihat postur ini, dia tidak tahu harus pergi kemana, tapi bawahannya berpikir bahwa itu tidak boleh ke Menara Tianwai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Orang tua itu tampak serius dan menyipitkan matanya, apa asal-usul kedua orang itu? Beraninya kamu keluar setelah menangkap Ying Yi. Orang tua itu tiba-tiba berbalik dan berkata, biarkan aku memata-mataimu. Kita harus mencari tahu apa yang akan dilakukan kedua orang ini. Ya, Mo Yun Xiao memberi hormat dengan tergesa-gesa. Paviliun Abadi. Wanita malas itu terbaring di sana, memegang sebuah buku kuno di tangannya, melihat sesuatu di depannya, lelaki tua itu berdiri dengan hormat di samping, tak bergerak. Mereka juga menunggu kabar. Tiba-tiba, ada pesan di tubuh lelaki tua itu. Tuan Paviliun, ada hasilnya. Orang tua itu melihat pesan di tangannya, pupil matanya menyusut, menunjukkan ekspresi terkejut, Ying Yi. Ying Yi dicabut dari hati Kaisar. Berfluktuasi sama sekali di seluruh pertempuran. Sekarang Qin Chen dan Ye Rosa datang menuju inti kota Nanyuan bersama Ying Yi yang telah kehilangan hati Kaisar. Mata lelaki tua itu dipenuhi rasa tidak percaya. Apa, Ying Yi sebenarnya ditangkap? Master Paviliun Wangu langsung duduk, pakaiannya berserakan dan dia tidak lagi malas seperti sebelumnya. Orang tua itu dengan cepat menundukkan kepalanya.
Yingyi itu terkenal karena kemampuannya menyelamatkan nyawa. Menurut intelijen, orang ini mempraktikkan jalan 10.000 bayangan dalam hukum bayangan. Dia tak terkalahkan pada level yang sama dalam menyelamatkan nyawa. Kali ini dia menyerang Qin Chen. Bukan hanya dia gagal, tapi dia bahkan tidak melarikan diri, dan hati kaisar terkoyak. Master Pavilion Wangu tampak terkejut. Ketika dia berada di puncak alam Kaisar Agung dalam jangka menengah, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh Yingyi sepenuhnya. Penggarap jalan 10.000 bayangan ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Sangat mudah untuk mengalahkannya, tetapi terlalu sulit untuk membunuhnya. Kecuali menggunakan harta yang besar. Jika tidak, tanpa menggunakan harta, seorang wanita mungkin tidak dapat memenangkan Shadow One bahkan ketika dia mengaku berada di alam ini. Ya, Master Pavilion, informasinya akurat, dan bawahan saya telah memastikannya melalui berbagai saluran. Luar biasa. Master Pavilion Wangu kembali terkejut, dengan ekspresi keingintahuan yang kuat di matanya, dan dia tiba-tiba berdiri. Tuan Pavilion Tuan, apa yang kamu? Orang tua itu mengangkat kepalanya dengan bingung. Lihat kesenangannya. Bibir merah wanita itu sedikit terbuka, dan dia tersenyum tipis. Sudah lama sekali sejak pria menarik seperti itu muncul di kota Nanyuan. Bukankah kamu mengatakan bahwa pria itu akan menjadi inti? Aku tertarik, jadi kupikir lihat apa yang akan dilakukan anak laki-laki ini. Wanita itu maju selangkah dan menghilang tiba-tiba. Tengkorak dan tulang. Presiden Zuogu masih menunggu hasilnya secara diam-diam. Yingyi itu seharusnya kembali, tapi saya tidak tahu apa hasilnya nanti. Mata Presiden Zuo School dingin. Setelah Yingyi mengetahui kekuatan Qin Chen, dia dapat menemukan cara untuk membunuh anak itu di kota Nanyuan. Dia ingin seluruh kota Nanyuan mengetahui konsekuensi dari menyinggung perasaannya. Apa yang Presiden Zuo School tidak ketahui adalah, saat ini, dua sosok muncul di luar Skull and Bones Society miliknya. Bab 5779. Semua orang gila. Menara Tianwei. Di aula sederhana, bayangan hitam langsung muncul dengan hormat di depan pemuda dengan dua pedang tergantung di kakinya. Pemuda itu membuka matanya, apakah ada berita? Apa kekuatan Qin Chen? Tuan, bayangan hitam itu tampak jelek dan suaranya parau. Hah, apakah ini berita buruk? Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap bayangan hitam itu dengan heran, jangan bilang, Yingyi melakukan kesalahan. Tuan, sebelum Yingyi memasuki gua pihak lain, dia melapor kepadaku, dan kemudian bawahannya hilang. Setelah mendengar berita tentang dia, bawahanku mengira Yingyi akan bisa kembali dengan selamat meskipun dia meleset, tapi akibatnya. Suara He Ying dipenuhi rasa tidak percaya dan marah. Yingyi tidak hanya meleset, dia bahkan membuat hati kaisar terkoyak. Sekarang, Qin Chen dan Yerosa membawa Yingyi menuju menara Tianweiku. Postur mereka mungkin. Maksudmu Yingyi tidak hanya meleset, tapi juga ditangkap oleh lawan. Anak muda, dia sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum, menarik. Tuan, Anda, bayangan hitam itu memandang pemuda itu dengan tidak percaya. Yingyi adalah pembunuh utama gedung Tianwei mereka. Sekarang dia gagal dalam misinya, pemilik gedung masih tertawa. Kekuatan anak laki-laki ini memang di luar dugaanku. Mata pemuda itu tenang dan dia berkata sambil berpikir. Yingyi mempraktikkan hukum 10.000 bayangan, dan jika lawan dapat menangkapnya, anak laki-laki ini pasti telah mencapai tingkat pemahaman. Ruang, alam mencapai puncak. Bibir pemuda itu membentuk senyuman, dan matanya bersinar terang, tuan rumah ini menjadi semakin tertarik pada Qin Chen perintah saya, gedung Tianwei saya ada di sini. Seberapa tinggi reputasi kota Nanyuan? He Ying memandang pemuda itu dengan kaget, Tuan, Anda masih ingin merekrutnya. Mengapa tidak? Melihat keterkejutan He Ying, pemuda itu berkata enteng. Jangan terlihat seperti ini, itu hanya Yingyi. Kekuatan Yingyi memang tidak lemah dan dia pemain yang bagus. Namun poster ini tidak pernah merekomendasikan dia ke markas Tianwei Tian. Ini karena poster ini merasa bahwa dia adalah yang terbaik di seluruh alam semesta. Di antara para jenius, saya masih sedikit tertinggal. Saya dikirim ke laut alam semesta selatan ini untuk merekrut bakat-bakat untuk markas besar.
Hanya saya yang bisa melakukannya untuk saya. Merekrut talenta terbaik adalah tugas inti dari tuan rumah ini. Jika Qin Chen benar-benar dapat menangkap Ying Yi sendirian, dia mungkin sudah memenuhi standar markas besar Tianwei Tian kami. Dalam hal bakat, saat dia mengatakan ini, ada sedikit kegembiraan di mata pemuda itu. Dia juga memiliki level yang sangat tinggi dan memiliki bakat di bidang yang melampaui Ying Yi dalam hukum 10.000 bayangan, atau dia memiliki jurus membunuh yang sangat kuat. Itu saja, dengan bakat seperti itu, menara Tianwei Ku akan ditentukan. Mata pemuda itu membara seperti terik matahari. Bayangan hitam itu berkata dengan tidak percaya, "Tuan, akankah Qin Chen setuju untuk bergabung dengan menara Tianwei kita? Bagaimanapun, menara Tianwei kita telah menyerangnya sebelumnya. Apakah penting apakah dia setuju atau tidak?" Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Hei Lao, penglihatanmu masih terlalu rendah dan tata letakmu terlalu kecil. Ingat, kita adalah menara Tianwei. Tidak ada yang tidak bisa aku, menara Tianwei, dapatkan. Saya ingin melihatnya. Lihat, apa yang anak ini rencanakan. Apakah dia datang ke menara Tianwei kita untuk mempertanyakan kejahatannya, atau dia memohon pengampunan?" Pemuda itu menyipitkan matanya, tersenyum, dan penuh kepercayaan diri. Ya, bayangan hitam itu memberi hormat dan menghilang seketika. Melihat poster itu begitu tenang, dia merasa lega. Bagaimanapun, identitas dan kekuatan poster aslinya berada di luar kemampuannya untuk menebak. Tepat ketika semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua, dan menebak bahwa Qin Chen akan pergi ke menara Tianwei, di luar klub tengkorak dan tulang. Qin Chen dan Saroye tiba di sini bersama Ying Yi. "Tuan, bukankah kita pergi ke menara Tianwei untuk meminta penjelasan? Mengapa masyarakat tengkorak dan tulang datang ke sini?" Melihat markas besar masyarakat tengkorak dan tulang yang sangat megah dan luas di depannya, Saroye adalah sedikit bingung. "Apa yang terburu-buru?" Qin Chen melirik ke arah Saroye. "Tentu saja kita akan pergi ke menara Tianwei, tetapi kaisar masyarakat tengkorak dan tulang juga akan datang. Kalau begitu katakan padaku, tidak ada permusuhan antara aku dan Tianwei Lu. Sebagai organisasi pembunuh, mengapa Tianwei Lu tiba-tiba mengirim orang untuk membunuhku?" Mata Saroye membelalak, "Maksudmu? Menara Tianwei mengambil tindakan terhadap kita setelah menerima misi dari masyarakat tengkorak dan tulang. 9 dari 10. Tapi Ying Yi tidak mengatakan apa-apa sebelumnya." Saroye menggaruk kepalanya, "Bagaimana jika bukan itu masalahnya? Apakah itu penting? Karena sejauh ini, satu-satunya orang di kota Nanyuan yang memiliki dendam terhadap kita adalah masyarakat tengkorak dan tulang, lalu ku bilang dia dalang, dan dia dalang. Adapun apakah dia penting atau tidak masalah." Qin Chen matanya dingin, "Selain itu, saya sedang berlatih kultivasi dan kekurangan kaisar kristal. Kerangka ini pasti akan membawa nasib buruk bagi saya. Siapa yang tahu kerangka ini akan membalas kebaikan. Saya hanya bisa bertindak atas nama surga dan menghancurkan masyarakat tengkorak dan tulang sepenuhnya. Sayangnya, saya benar-benar tidak tahan, tapi demi semua makhluk hidup di Nanyuan City, haruskah aku menjadi penjahat sekali saja?" Qin Chen tampak menyedihkan dan patah hati. "Oh sial, jika kami mengambil tindakan di gerbang selatan kota pada pagi hari, kami tidak akan bisa membersihkan markas tengkorak dan tulang secara langsung. Pada saat itu, orang dewasa tidak akan bisa menjarah harta dan harta benda di sini sesuka hati. Tapi sekarang, dengan menggunakan alasan tersebut, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Yang Mulia tidak baik sama sekali jika Anda mengambil tindakan lagi." Untuk sesaat, keringat dingin kembali mengucur di punggung Saroye. Ia sudah sekian lama mampu mengarungi lautan alam semesta. Sebenarnya ia bukanlah orang yang ngotot pada aturan atau orang yang bodoh, namun ini pertama kalinya ia melihat seseorang yang bijaksana seperti orang dewasa. Tidak peduli siapa yang Anda sakiti di masa depan, Anda tidak dapat menyinggung perasaan orang dewasa. Kamu tetap di sini dan berjaga, aku akan datang segera setelah aku pergi." Qin Chen melihat ke markas tengkorak dan tulang di depannya, yang diselimuti formasi besar. Dan tiba-tiba melangkah keluar. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di markas besar perkumpulan tengkorak dan tulang, bergema di area tak berujung di sekitar perkumpulan tengkorak dan tulang. "Hantu tua tengkorak Zuo, perkumpulan tengkorak dan tulangmu,
Kaisar Piton Darah dan Kaisar Kelabang, menyerangku di gerbang kota selatan sebelumnya. Kupikir itu adalah pelanggaran pertamaku untuk melepaskanmu perkumpulan tengkorak dan tulang. Aku tidak menyangka kamu perkumpulan tengkorak dan tulang begitu tercela. Dia sebenarnya berkolusi dengan Menara Tianwei dan mengirim orang untuk membunuhku. Aku tidak akan menghancurkan perkumpulan tengkorak dan tulangmu hari ini. Yang lain benar-benar mengira aku mudah ditindas. Tengkorak Zuo tua, keluar dari sini. Boom! Raungan kemarahan yang mencengangkan menyebar ke seluruh dunia, langsung membuat khawatir banyak orang dan kekuatan kuat di tempat yang tak terhitung jumlahnya dekat masyarakat tengkorak dan tulang. Semuanya tiba-tiba saling memandang di malam yang gelap. Terlebih lagi, bahkan di malam hari, ada sejumlah besar prajurit di kota Nanyuan yang terbang di atas atau menerbangkan harta karun melintasi langit. Pada saat ini, orang-orang ini menoleh dengan kaget, dan segera melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Seorang pria kuat dengan cahaya ilahi tak berujung mekar di sekujur tubuhnya mencapai langit di atas markas besar masyarakat tengkorak dan tulang dalam satu langkah. Seperti pengunjung dari luar, sebuah telapak tangan besar menonjol langsung dari kehampaan yang luas dan menekan dengan kuat markas besar tersebut masyarakat tengkorak dan tulang di atas. Ledakan. Miliaran kekuatan ilahi melonjak ke langit, membentuk badai energi ilahi yang mengerikan. Kekuatan aturan dan jalan yang tak ada habisnya seperti gelombang yang melonjak. Dengan markas tengkorak dan tulang sebagai pusatnya, ia melonjak ke segala arah, berubah menjadi menakutkan zona vakum yang tanpa henti semua peraturan telah diperas. Membentuk bidang peraturan yang unik. Seseorang sedang menyerang markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Apakah itu Qin Chen? Ya Tuhan, itu adalah markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Itu adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan. Ini telah menjadi kekuatan yang kuat di kota Nanyuan selama berabad-abad. Apakah Qin Chen ini gila karena berani datang sendirian dan mengambil tindakan dengan paksa? Gila, gila. Dalam sekejap, sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dalam radius ratusan juta mil, dan mereka semua memandangnya dengan kaget. Di sini, mata semua orang ngeri, dengan ekspresi keheranan yang luar biasa. Mereka semua telah mendengar tentang impulsif antara Qin Chen dan masyarakat tengkorak dan tulang, tetapi dalam beberapa hari terakhir, kedua belah pihak bersikap damai. Dan semua orang berpikir bahwa masalah ini harus diselesaikan untuk saat ini. Di luar dugaan, sudah berapa lama? Ini adalah sebuah wahyu yang mengejutkan. Pertarungan langsung di wilayah inti kota Nanyuan jarang terjadi dalam sejarah kota Nanyuan, dan istana penguasa kota diabaikan begitu saja. Pada saat ini, markas besar masyarakat tengkorak dan tulang telah diselimuti oleh kekuatan aturan luar angkasa yang menakutkan. Kekuatan aturan ruang angkasa seperti kerucut yang tajam, dengan liar menembus formasi markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Dalam sekejap, formasi pelindung markas besar masyarakat tengkorak dan tulang telah dihancurkan. Orang tua tengkorak Zuo, keluar dari sini. Qin Chen berteriak dengan marah dan melangkah ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang dengan kekuatan besar. Tidak, ada musuh besar. Di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, banyak orang kuat sibuk terbang, dan beberapa sedang berlatih di gua mereka sendiri. Naik ke langit satu persatu, tampak ngeri. Mampu menghancurkan formasi pelindung masyarakat tengkorak dan tulang dalam sekejap, orang yang datang jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di antara para kaisar. Dan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh antek seperti mereka. Qin Chen. Pada saat ini, raungan marah juga datang dari area inti markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Saat berikutnya, sosok menakutkan dengan tekanan yang mengerikan keluar dari inti markas besar masyarakat tengkorak dan tulang sangat marah. Itu adalah Presiden Zuo School. Bab 5780. Kehidupan tumbuhan. Qin Chen, Anda berani menyerang markas Skull and Bones saya. Presiden Zuo School naik ke langit, berubah menjadi badai pemaksaan yang menakutkan, dan menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Saat ini, dia sangat marah dan tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Dia langsung menyerang masyarakat tengkorak dan tulang di inti kota Nanyuan. Benar-benar melanggar hukum. Sambil berteriak dengan marah,
dia secara alami melihat Ying Yi di tangan Saroye di luar markas masyarakat tengkorak dan tulang. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, jantungnya seperti dicengkeram oleh seseorang, dan dia berkeringat dingin. Itu, pembunuh utama Menara Tianwei, Ying Yi. Sebagai pembunuh utama Menara Tianwei, Ying Yi sangat terkenal sehingga dia secara alami luar biasa. Saat dia melihat Ying Yi ditangkap di sana, Presiden Zuo School langsung melakukannya memahaminya, ini pasti kegagalan upaya pembunuhan Tian Weilu terhadap Qin Chen. Yang membakar kemarahan Qin Chen langsung ke masyarakat tengkorak dan tulangnya. Menara Tianwei ini benar-benar sia-sia. Bukankah ia dikenal sebagai kekuatan pembunuh tertinggi di lautan alam semesta? Bahkan tidak bisa menangani ini. Presiden Zuo School terkejut dan marah, dan kelopak matanya bergerak-gerak liar. Karena setelah melihat pemandangan di depannya, dia sepenuhnya mengerti bahwa akan sangat sulit bergaul dengan Qin Chen hari ini. Bukan hanya dia. Ketika berita itu disampaikan kembali ke istana Tuan Kota, pemuda berbaju besi perak, Mo Yun Xiao, langsung tercengang. Ada fluktuasi energi yang sangat besar ke arah markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Lalu Qin Chen benar-benar pergi langsung ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang di kota Nanyuan. Apakah dia melakukannya di area inti kota Nanyuan kita? Dia tampak sangat terkejut dan marah ketika dia menyaksikan pemandangan ini di istana Tuan Kota. Ini berarti bahwa dia sama sekali tidak mempertimbangkan tatanan kota Nanyuan. Ayo pergi, ikut aku dan lihat. Sekarang, di atas markas Skull and Bones. Qin Chen memandang ketua Zuo School yang melayang di sana, dengan mata dingin dan niat membunuh yang mendidih. Hantu tua tengkorak Zuo, aku telah menyelamatkanmu berulang kali. Kamu sangat bodoh dan berani mengirim orang untuk membunuhku. Kamu sangat jahat dan melanggar hukum di kota Nanyuan. Orang lain tidak berani berurusan denganmu, tapi aku tidak takut. Hari ini di Jepang Kaisar akan menggantikan banyak kekuatan tak berdosa di kota Nanyuan dan mencari keadilan dari masyarakat tengkorak dan tulang Anda. Pada saat dia berteriak dengan marah, Qin Chen tampak bersemangat, seolah dia tidak bisa mengendalikannya. Emosi, dan dia mengambil tindakan secara langsung. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, terulur ke depan, dan lengannya tiba-tiba terangkat. 5 jari di dalam kehampaan dengan cepat bertambah besar, dan berubah menjadi gunung besar di depan semua orang, dengan paksa menekan pemimpin Zuo School yang sedang bergerak maju. Terlalu banyak penindasan. Presiden Zuo School melihat Qin Chen mengambil tindakan secara langsung. Dia ketakutan dan marah, dan berteriak dengan marah, mulailah formasi. Semua anggota masyarakat tengkorak dan tulang mematuhi perintah, perkuat formasi, dan bunuh musuh yang datang. Suara Presiden Zuo School bergemuruh, dan hatinya garang. Semua energinya langsung terkonsentrasi pada formasi markas, dan dia mengaktifkan formasi itu dengan gila-gilaan. Dia tahu betul bahwa sejak sampai pada titik ini, keadaan pasti akan menjadi buruk. Dia tahu betul bahwa sejak sampai pada titik ini, keadaan pasti akan menjadi buruk antara dia dan Qin Chen hari ini. Jika itu masalahnya, maka dia akan jungkir balik dengan membunuhnya. Hao, kamu dan ular piton darah bertanggung jawab atas formasi besar dan ikuti aku untuk membunuh musuh. Mengikuti perintah dari Presiden Zuo School, di markas besar di bawah, Kaisar Hao dan ular piton darah serta rombongan mereka telah ditempatkan. Di tengah, dikombinasikan dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di masyarakat tengkorak dan tulang, melakukan segala upaya untuk mempertahankan pengoperasian formasi. Oke, ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani masuk ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang, mendengarkan perintahku, dan bergabung dengan presiden untuk membunuh musuh. Tidak dapat memulihkan reputasi masyarakat tengkorak dan tulang, dan dia telah bergerak secepat mungkin. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, karena anak ini berani menerobos langsung ke markas masyarakat tengkorak dan tulangnya, kita tidak tahu ketinggian dunia. Jadi kita akan menggunakan formasi besar untuk mencekiknya di sini dan membuatnya membencinya seumur hidupnya. Sebagai kekuatan gelap, masyarakat tengkorak dan tulang secara alami sangat mementingkan markasnya. Formasi pelindung di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang ini dibangun dengan banyak uang kekuatan dari begitu banyak orang kuat yang hadir. Itu cukup untuk menjebak dan membunuh kaisar puncak jangka menengah manapun.
Bunuh. Dalam sekejap, rangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi awan iblis gelap yang menakutkan yang menyapu, bergegas menuju Qin Chen. Kamu masih berani melawan, tidak apa-apa, kamu hanya perlu menggerakkan tubuhmu. Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, dan merentangkan jarinya. Di setiap jari, ada kekuatan terang dari jalan yang naik ke langit. Dalam sekejap, dia telah mendarat di depannya. Di atas formasi awan ajaib yang tak ada habisnya. Bang bang bang. Ledakan terdengar satu demi satu. Di mata Presiden Zuo School dan yang lainnya, tangan besar Qin Chen menghancurkan awan iblis yang tak berujung seolah-olah sedang menghancurkan sesuatu. Segera setelah itu, jari-jari transparan itu terus menekan ke depan, seolah-olah kekosongan ini tidak ada. Segera setelah direntangkan, kekuatan luar angkasa yang unik menembus penjaga formasi, dan benar-benar menghantam penjaga formasi di bawah dengan keras bagian atas dasar formasi. Klik, klik, klik. Suara retakan yang keras terdengar, dan banyak basis formasi di bawah markas besar masyarakat tengkorak dan tulang langsung dihancurkan, dan formasi operasi hancur total. Di tengah jeritan yang melengking, ada sejumlah besar prajurit tengkorak dan tulang yang menjaga tempat itu, dan tubuh mereka tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut darah dan berhamburan. Dengan satu pukulan, formasi pelindung yang diandalkan oleh Presiden Zuo School dan yang lainnya hancur berkeping-keping dan menderita kerugian besar. Pencapaian luar angkasa seperti itu bahkan tidak bisa menghentikan formasi pelindung markas besar perkumpulan tengkorak dan tulangku. Kekuatan magis macam apa ini? Satu pukulan, saya terkejut, marah dan takut, kepercayaan diri saya yang kuat langsung hancur, dan saya tidak lagi memiliki pemikiran untuk melawan. Lawannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh antek seperti mereka. Hanya kaisar yang kuat seperti Presiden Zuo School yang memiliki kesempatan untuk melawannya. Melarikan diri. Hampir dalam sekejap, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari masyarakat tengkorak dan tulang di bawah bertebaran seperti Hozenes setelah pohon tumbang. Hampir dalam sekejap, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari masyarakat tengkorak dan tulang di bawah bertebaran seperti Hozenes setelah pohon tumbang. Menembak ke segala arah dan melarikan diri. Dalam menghadapi kematian, tidak ada komunitas Skull and Bones atau organisasi manapun yang lebih penting dari nyawanya sendiri. Mereka hanya melarikan diri dengan panik ke kekuatan lain, atau bersembunyi di balik bangunan yang ditinggalkan, hanya berharap pertempuran tersebut tidak akan mempengaruhi mereka. Menghadapi orang-orang tengkorak dan tulang kuat yang melarikan diri ke segala arah, mata Qin Chen acuh tak acuh, dan matanya hanya terfokus pada pemimpin inti, Tengkorak Zuo. Dia dapat melihat bahwa Presiden Zuo School bersalah atas begitu banyak kejahatan. Dia pastilah seorang pria dengan tangan berdarah, dan dialah pelaku sebenarnya. Yang paling penting adalah sebagian besar tabungan masyarakat tengkorak dan tulang selama bertahun-tahun ada pada satu orang ini, Presiden Zuo. Hantu tua Zuo School, ambil nyawamu. Qin Chen maju selangkah, seolah dewa kematian akan datang. Sial, ini orang gila. Jantung Presiden Zuo School berdebar kencang, dan sosoknya langsung mundur bukannya maju, dan dia langsung melarikan diri ke markas besar masyarakat tengkorak dan tulang di belakang. Berteriak dengan marah, darah piton, ikuti. Aku untuk menghadapi musuh. Kaisar Piton Darah merasa ngeri. Dia telah melihat kekuatan Qin Chen. Qin Chen telah mengambil hati kaisarnya dengan satu gerakan sebelumnya. Perasaan dikendalikan telah bergema di benaknya sejauh ini dia, Kaisar Blood Piton tidak berani menghadapi musuh sama sekali, dan tanpa sadar mundur dengan kasar. Dibandingkan dengan Kaisar Piton Darah, reaksi Kaisar Hao sangat berbeda. Betapa beraninya, bunuh. Mata Kaisar Hao tampak gila, dan dia membakar sumbernya dalam sekejap. Boom, tubuhnya berubah menjadi tanaman merambat besar yang berakar di kegelapan. Tanaman merambat itu berkelok-kelok, panjangnya ratusan juta mil, dan perkasa. Selama lonjakan, itu berubah menjadi tanaman merambat gelap yang tak terhitung jumlahnya, memukul dan melilit ke arah Qin Chen. Sekilas Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa ada duri tajam di mana-mana pada rotan ini, disertai dengan racun biasa yang mematikan, yang sangat ganas. Sekali tersengat duri beracun tersebut,
mau tidak mau racunnya akan menembus tubuh dan menyerang jiwa dan raganya, sehingga mustahil untuk dicegah. Kehidupan tumbuhan menjadi seorang kaisar. Hukum racun dan kehidupan. Qin Chen melihat inti dari setiap tanaman merambat dengan jelas dalam sekejap, dan mencibir di sudut mulutnya, beraninya semut kaisar tahap awal yang kecil berani berhenti. Aku. Kematian. Dengan suara dingin, Qin Chen dengan santai mengulurkan tangan kanannya ke arah Kaisar Hao. Haha, aku adalah makhluk hidup tumbuhan. Hati kaisarku tersebar di seluruh tanaman merambat. Apakah kamu pikir kamu bisa menangkapnya? Kaisar Hao tampak gila dan meraung dengan ganas. Hati kaisarnya berbeda dari makhluk lain dan tidak padat benda. Merupakan zat cair yang mengalir dan tidak dapat diambil secara langsung. Namun, sebelum tawanya berakhir, wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia menundukkan kepalanya karena ngeri. Sebuah celah besar muncul di rimpangnya, dan cairan hijau tua yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar di bawah cengkeraman kekuatan ruang yang tak terlihat. Menyatu menjadi bola hijau tua yang muncul di langit di atas telapak tangan Qin Chen. Bola ini mekar dengan cahaya tak berujung, sangat terang. Apakah ini yang kamu bicarakan? Qin Chen mencibir di sudut mulutnya dan tampak acuh tak acuh. Hati kaisarku, mata Kaisar Hao ngeri, dan kemudian dia melihat Qin Chen melambaikan tangannya dengan kasar. Tidak. Dengan keras, tanaman merambat di seluruh langit yang diubah oleh Kaisar Hao langsung musnah dengan lambaian tangan Qin Chen, menghilang ke dalam ketiadaan dan menghilang bersama jiwanya. Melihat ini, Kaisar Piton Darah yang mundur merasakan jantungnya berdetak kencang dan berubah menjadi wujud aslinya. Dia melarikan diri lebih jauh karena ketakutan, bentuk asli Kaisar Hao benar-benar musnah hanya dengan sekali pandang. Qin Chen ini terlalu menakutkan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisakah kamu menghentikannya? Lari, lari cepat. Kaisar Piton Darah tidak memiliki semangat juang dan melarikan diri seperti orang gila. Kamu ingin melarikan diri di depan kaisar ini. Qin Chen mencibir dan dengan santai menjelajah dengan tangan kanannya. Hati kaisarku terkoyak lagi. Wajah Kaisar Piton Darah menjadi pucat, matanya benar-benar putus asa, dan kemudian tubuhnya langsung dicekik oleh kekuatan ruang yang menakutkan, dan terbang seperti abu. Dan, cerita pun bersambung. Nantikan besok bab 5781. Dengan judul, Orang Jujur. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana, semoga bisa terhibur dan terima kasih.